Kita masih membahas mengenai frugal living, sebuah gaya hidup yang mengalokasikan dana yang dimiliki dengan kesadaran penuh, dengan pertimbangan dan analisis yang baik, disertai dengan strategi pencapaian tujuan keuangan masa depan yang jelas. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah menjelaskan mengenai makna yang lebih mendalam dari frugal living. Berikut manfaat bagi kehidupan seseorang dan mereka yang ada di sekitarnya. Di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai tips untuk menjalani frugal living jika Anda memilih gaya hidup seperti ini. Pertama, tentukan tujuan finansial alias financial goals. Pastikan bahwa Anda memiliki financial goals yang jelas dan masuk akal untuk diri sendiri maupun bersama keluarga, sehingga memungkinkan untuk diraih pada suatu waktu tertentu. Tujuan keuangan tentunya untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Misalnya mengumpulkan dana pernikahan, membeli rumah, tabungan pendidikan anak, merencanakan pensiun dini, mengamankan dana darurat yang cukup atau memiliki dana untuk masa depan. Misalnya mengumpulkan dana pernikahan, membeli rumah, tabungan pendidikan anak, merencanakan pensiun dini, mengamankan dana darurat, atau memiliki dana yang cukup untuk masa tua. Berikutnya, menyusun rencana keuangan. Kebiasaan ini akan membantu Anda untuk lebih hemat dan pandai dalam mengatur keuangan. Bagi orang frugal, pengeluaran wajib adalah yang utama, seperti untuk makan, ongkos, dan cicilan. Selain dari biaya ini, penggunaan dananya akan ditekan agar tidak terlalu boros. Ada banyak cara yang dianjurkan pakar keuangan agar Anda bisa merencanakan dan memanfaatkan dana Anda dengan bijaksana. Anda bisa mempraktikkan sistem amplop, yaitu memasukkan sejumlah uang di sebuah amplop untuk sebuah keperluan, sehingga nantinya akan ada anggaran makan, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Anda juga bisa menerapkan sistem 60-30-10 atau sistem 50-30-20 atau sistem 40-30-20-10 atau cara lainnya. Silakan dipelajari lebih lanjut, terapkan dengan konsisten demi kebaikan Anda sendiri. Berikutnya, catat realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Orang frugal tidak cuma membuat anggaran, tetapi juga mencatat seluruh pendapatan dan pengeluarannya secara rutin. Dengan cara seperti ini, Anda akan mengetahui besaran pengeluaran setiap bulan, dan Anda dapat menyiapkan anggaran bulan berikutnya dengan lebih presisi. Anda juga dapat menganalisis biaya apa yang dapat dikurangi dan dialokasikan untuk keperluan yang lain. Analisis kebutuhan dan keinginan Anda. Anda perlu memahami yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Pemahaman ini akan menolong Anda untuk lebih selektif dalam mengeluarkan uang, serta menghindarkan Anda dari pengeluaran yang tidak perlu atau hanya memenuhi keinginan sesaat yang tidak jelas manfaatnya. Sejumlah orang terdeteksi mengeluarkan dana lebih besar untuk memenuhi gaya hidup daripada untuk membeli barang-barang yang benar diperlukan. Padahal ada pengeluaran yang lebih perlu diprioritaskan, misalnya uang sewa rumah, uang listrik dan air, atau uang sekolah anak. Kebiasaan menganalisis kebutuhan dan keinginan akan membuat alokasi dana Anda bisa mencukupi hidup Anda hari ini dan di masa mendatang. Lakukan riset sebelum berbelanja. Saat membeli barang, fokuslah pada nilainya bukan harganya. Ada baiknya Anda membandingkan barang yang akan Anda beli di berbagai toko, baik yang menjual barang itu secara daring atau secara luring. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan barang yang lebih berkualitas, tidak semata-mata tergiur pada harga murahnya saja. Jika ada barang dengan kualitas sama tetapi berharga berbeda karena yang satu bermerek terkenal, pastikan juga bahwa Anda tidak semata-mata tergiur dengan merek terkenal itu jika Anda bermaksud menjalankan frugal living. Manfaatkan diskon poin atau kupon belanja. Beberapa supermarket atau minimarket rutin memberikan diskon di waktu tertentu. Anda bisa menggunakan diskon untuk berbelanja kebutuhan pokok, misalnya membeli sayur dan buah, cairan pembersih, atau kebutuhan rumah tangga lainnya.
Namun ingat baik-baik, adanya diskon bukanlah pembenaran untuk belanja secara impulsif. Hindari sikap mumpung diskon lalu menimbun barang di rumah. Pengeluaran Anda tentunya akan membengkak kalau Anda menjalankan sikap tersebut. Supaya Anda tidak tergiur untuk berbelanja secara impulsif, buatlah daftar belanjaan Anda dan berbelanjalah secukupnya. Penggunaan diskon atau poin belanja ini juga dapat Anda terapkan untuk membeli tiket penerbangan, tiket tempat wisata, atau tiket penginapan Anda. Utamakan barang second. Para penganut frugal living lebih mengutamakan barang second ketimbang harus membeli barang baru. Apalagi jika barang yang diperlukan masih bisa berfungsi dengan baik dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Misalnya lemari, kursi, atau tempat tidur. Anda juga bisa menyewa atau meminjam barang yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu panjang. Misalnya tempat tidur bayi, kereta dorong bayi, mainan anak, kursi roda, atau mobil untuk bepergian keluar kota. Buat kreasi Anda sendiri, do it yourself. Anda juga bisa membuat sendiri benda-benda yang Anda butuhkan dengan menggunakan barang lain yang sudah selesai Anda gunakan atau yang tak terpakai lagi. Misalnya dari kardus pembungkus barang, Anda bisa membuat kotak penyimpanan barang. Selain lebih unik dan menarik serta dapat Anda kerjakan di kala luang, untuk mengisi waktu pribadi atau bersama keluarga, Anda pun sudah menghemat pengeluaran Anda. Membuat kreasi Anda sendiri juga termasuk memasak makanan Anda sendiri dan mengurangi kebiasaan belanja makanan online atau makan di rumah makan di luar hari-hari penting bagi keluarga Anda. Menabung dan berinvestasi. Kebiasaan ini dapat dilakukan dengan menyisihkan uang pada alokasi budget yang dibuat sebelumnya. Adapun jumlah ideal untuk menabung adalah antara 10-20% dari gaji bulanan. Di samping itu, untuk memudahkan Anda dalam menabung, Anda sebaiknya memisahkan rekening tabungan dan rekening yang berisi dana untuk keperluan lainnya. Anda yang berminat untuk investasi dapat memilih instrumen investasi sesuai ketersediaan dana. Untuk pemula, ada baiknya berinvestasi dengan risiko kecil, ketimbang tiba-tiba menerjunkan diri dalam lahan investasi berisiko besar. Memang ada istilah high risk, high gain. Tetapi jika Anda tidak siap dengan risikonya, kesehatan mental Anda pun akan terganggu karenanya. Padahal niatan Anda sebelumnya baik adanya. Hindari utang konsumtif. Utang bisa membuat pemasukan langsung habis seketika. Terlebih jika digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif yang biasanya tidak terlalu diperlukan. Kalaupun Anda perlu berutang, pastikan bahwa utang Anda itu bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, alias utang produktif. Jika tidak, hindari kebiasaan berutang, khususnya di saat Anda belum memiliki penghasilan tetap demi kesehatan mental Anda juga. Hindari impulsive buying. Usahakan untuk merasa nyaman tanpa terpengaruh tren belanja yang berubah sangat cepat. Terus-menerus mengikuti perkembangan fashion, gadget, mobil, atau benda-benda lain adalah sesuatu hal yang sangat dihindari dalam konsep frugal living. Adalah penting untuk berpuas diri dengan yang ada pada Anda, yang masih pantas dan layak digunakan, sehingga dana yang Anda simpan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Usahakan untuk menjadi sangat selektif dan kritis ketika Anda terhubung dengan media sosial yang menjadi sumber informasi tren terkini. Berikutnya, berbagi dengan sesama. Dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan, maka Anda bisa membangun hubungan sosial yang baik sambil melatih diri untuk mengelola anggaran Anda. Secara mental, Anda pun menjadi lebih bahagia karena merasa hidup Anda lebih bermanfaat dan bertujuan. Dan secara spiritual, kegiatan ini juga pasti bermanfaat meningkatkan keimanan Anda dan mendatangkan berkah untuk kehidupan Anda sendiri. Miliki prinsip dan sikap hidup yang cocok dengan frugal living. Komitmen kepada diri sendiri dan kedisiplinan adalah hal penting dalam menjalankan frugal living. Sebab, seberapa baik pun perencanaan yang dilakukan, semua itu akan sia-sia tanpa sikap hidup yang menunjang. Prinsip dan sikap hidup Anda dilandasi dengan tujuan kebaikan masa depan. Anda tidak cuma menghabiskan uang untuk hidup hari ini, tetapi sedang menyiapkan hari mendatang. Dengan kesadaran seperti ini, Anda pasti bisa mengusahakan budget untuk dana darurat dan dana untuk kebutuhan penting Anda di masa depan.
Jadi, meskipun tidak bisa bersenang-senang sesering teman-teman Anda lainnya, tabungan Anda akan bertambah lebih cepat karena jerih lelah Anda dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran Anda sebijak mungkin. Pengorbanan Anda hari ini akan memberikan keuntungan besar di masa depan. Selain itu, pastikan bahwa Anda tidak terbiasa membandingkan diri dengan orang lain. Sikap ini hanya akan memicu rasa iri terhadap milik orang lain. Padahal yang ada pada Anda mungkin saja sudah lebih dari cukup. Alhasil, Anda tidak pernah merasa puas alias selalu merasa kurang, sehingga tidak bisa menikmati hidup Anda. Di samping itu, Anda pun berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan yang tidak begitu penting demi memuaskan diri sendiri. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.